Alur cerita lengkap film Lorong Kos, yang tayang pada tanggal 26 Juni tahun 2025. Sinopsis film Lorong Kos. Tika Larasati Zili adalah seorang perempuan berusia 23 tahun yang mengalami kesulitan finansial. Demi menekan biaya hidup, ia menerima tawaran kos murah dari temannya dan menempati sebuah kos tua yang gelap dan murah di pusat kota. Awalnya, suasana kos terasa sepi dan wajar meski bangunannya tampak lapuk dan penghuninya pendiam. Namun, ketenangan itu segera hancur ketika salah satu penghuni, Tania Aina, ditemukan tewas bunuh diri secara misterius. Setelah tragedi tersebut, teror psikologis mulai terjadi. Terdengar suara-suara aneh di lorong saat malam. Ada penampakan bayangan misterius yang muncul tiba-tiba. Para penghuni mengalami mimpi buruk yang membuat mereka tertekan. Yang paling menakutkan, gangguan itu tidak hanya terjadi di dalam kos, tetapi juga mengikuti mereka keluar seolah arwah atau trauma itu melekat pada jiwa setiap penghuni. Tika harus menghadapi ketakutan yang semakin intens. Tekanan batin mengubah perilaku penghuni, ada yang menjadi pendiam, paranoid, bahkan berhalusinasi. Tika merasa kewarasannya mulai tergerus dan harus memilih antara melarikan diri atau berani menghadapi kebenaran kelam di balik kos tua itu. Unsur psikologis dan horor. Film ini menghindari gaya jump scare dan lebih mengeksplorasi teror psikologis, seperti trauma, kesepian, dan tekanan hidup. Adu atmosfer mencekam menonjol lewat lorong-lorong gelap dan bisikan sunyi, memaksa penonton untuk merasakan keresahan yang dialami tokoh. Kesimpulan, Lorong Kos adalah film horor psikologis yang menyuguhkan teror dalam kesunyian, bunyi lorong, dan penampakan samar yang merusak ketenangan jiwa. Dengan pendekatan psikologis daripada jump scare, film ini mengeksplorasi bagaimana trauma dan kesendirian bisa menjadi hantu yang menghantui kehidupan sehari-hari. Apakah Tika mampu menemukan kebenaran dan menyembuhkan diri, atau justru terperangkap dalam lorong kebohongan? Berikut adalah daftar pemeran dan karakter lengkap dari film horor psikologis Lorong Kos tayang tanggal 26 Juni tahun 2025. Pemeran utama dan karakter. Larasati Zili sebagai Tika. Tokoh utama. Mahasiswi pekerja muda yang terpaksa tinggal di kos murah karena masalah finansial. Cerdas dan skeptis, tapi pelan-pelan kehilangan kewarasan akibat teror misterius di kos. Aina sebagai Tania. Penghuni lama kos yang ditemukan tewas karena bunuh diri misterius. Sosok tenang namun menyimpan trauma besar yang menjadi awal teror. Penghuni kos lain, Nadira Hil sebagai Ira, tetangga kamar Tika, tampak pendiam dan rajin beribadah, namun menyimpan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Mulai berhalusinasi dan menunjukkan perilaku aneh. NC Bagus sebagai Ocep, penghuni yang suka bergurau, namun mudah panik. Awalnya mencoba mencairkan suasana, tapi ikut mengalami tekanan psikologis yang berat. Gibran Marten sebagai Bayu, mahasiswa tingkat akhir yang suka menyendiri. Skeptis terhadap cerita hantu, tapi perlahan menjadi yang paling terguncang setelah menemukan fakta soal lorong dan masa lalu Tania. Amel Alfi sebagai Ayu, perempuan sensitif yang pernah mengalami percobaan bunuh diri. Punya ikatan emosional dengan arwah Tania dan menjadi jembatan antara dunia nyata dan gaib. Karakter pendukung, Yati Surahman sebagai Bu Koko, pemilik kos, tampak ramah tapi menyembunyikan banyak hal. Tahu tentang kejadian-kejadian misterius, namun bungkam karena masa lalu kelam kos itu. Laki Moniaga sebagai Om Bram, penghuni paling senior di kos. Dulu penjaga gedung sebelum dijadikan kos. Punya catatan masa lalu tentang serangkaian kejadian yang mengarah ke kekuatan tak terlihat di lorong itu. Keterangan tambahan, karakter-karakter ini membentuk atmosfer kos yang semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Masing-masing penghuni punya trauma pribadi, yang diaktifkan oleh energi mistis lorong. Tidak semua karakter selamat secara fisik maupun mental di akhir film. Berikut adalah cerita kompleks dari film Lorong Kos tayang tanggal 26 Juni tahun 2025, ditulis dengan pendekatan naratif mendalam, penuh unsur psikologis dan atmosfer horor. Judul, Lorong Kos. Genre, horor psikologis. Sutradara, Ganang Dera. Kisah kompleks Tika dan lorong yang mengerogoti jiwa. Tika adalah seorang perempuan muda yang baru saja pindah ke kota untuk bekerja. Setelah kehilangan pekerjaan sebelumnya karena penggusuran, ia menerima tawaran kos murah dari seorang teman, sebuah rumah kos tua dengan lorong panjang yang gelap dan sepi, dihuni oleh beberapa orang yang tampak baik-baik saja pada awalnya. Tika berpikir ini hanya tempat tinggal sementara. Tapi semuanya berubah saat Tania, penghuni kamar di ujung lorong, ditemukan bunuh diri. Bukan hanya tubuhnya yang tergantung di kamar, tapi juga catatan aneh di dinding bertuliskan, "Kau akan mendengar suara mereka juga." Teror dimulai, bukan hanya horor fisik, tapi jiwa. Sejak kejadian itu, Tika mulai mendengar suara langkah kaki saat tengah malam, bayangan perempuan lewat di lorong, dan pintu kamarnya terbuka sendiri pukul 3 pagi. Namun yang membuatnya benar-benar goyah adalah perubahan perilaku para penghuni. Ira, yang dulu ceria, kini bicara sendiri dan takut pada bayangannya. Bayu, yang tadinya tidak percaya hal mistis, menjadi paranoid dan menulis simbol-simbol di tembok. Ayu, yang punya trauma lama, mulai tidur sambil menangis dan berbicara dengan sosok Tania. Om Bram, penghuni paling tua, berkata lirih, "Lorong ini bukan tempat tinggal. Ini tempat mereka menunggu giliran kita."
Tika pun mengalami mimpi-mimpi mengerikan. Ia melihat dirinya menggantung, mendengar suara anak kecil tertawa di belakang kupingnya, dan menyaksikan potongan mimpi dari masa lalu penghuni lainnya. Semua mimpi itu mengarah pada satu lorong, ujung gelap yang tidak pernah ia lewati. Rahasia kos dan trauma kolektif. Tika akhirnya menyelidiki sejarah bangunan tersebut. Ia menemukan bahwa kos itu dulu adalah rumah perlindungan wanita korban kekerasan domestik, tapi ditutup setelah seorang penghuni dibunuh oleh suaminya di kamar ujung. Sejak itu, rumah itu diyakini menyimpan jiwa-jiwa terluka yang belum lepas dari trauma mereka. Namun, twistnya bukan soal hantu biasa. Ternyata lorong itu adalah metafora ruang bawah sadar para penghuni, yang dibuka oleh kejadian traumatis. Kos itu seperti tempat di mana setiap trauma pribadi menjadi nyata, memutar ulang ketakutan terdalam mereka sampai mereka menyerah baik dengan cara bunuh diri atau kehilangan kewarasan. Tika berubah, atau Tika dikuasai. Di akhir film, Tika tidak lagi sama. Ia menjadi tenang, terlalu tenang. Ia tidak takut lagi pada lorong itu karena ia telah menyatu dengannya. Ia sekarang menatap langsung ke arah kamera dan berkata, "Lorong itu bukan berhantu. Lorong itu diri kita sendiri, saat tak ada lagi pintu keluar." Sementara penghuni lain satu persatu menghilang, kos tetap berdiri, menyambut penyewa baru dengan harga yang sangat murah. Kesimpulan cerita kompleks, lorong kos adalah horor yang tidak hanya tentang hantunya, tapi tentang kekelaman jiwa manusia. Setiap karakter membawa trauma, dan kos itu bukan tempat biasa melainkan cermin batin yang memaksa penghuninya menghadapi sisi tergelap mereka sendiri.